Mereka preman berseragam, duka dan amarah keluarga iringi pemakaman Pradalaki. Langit di atas Kuanino, Kupang, terasa berat pada Sabtu, 9 Agustus 2025, siang. Di sebuah rumah dinas TNI Angkatan Darat, ratusan pasang mata basah mengiringi ibadah pelepasan jenazah Pradalaki Cepril Saputranamo, 23. Suara isak tangis dan lantunan doa dari Pendeta Leni dari Jemaat Gemit Batu Karang Kuanino mengisi udara. Namun di balik duka yang mendalam, tersimpan amarah yang membara dan tuntutan keadilan yang lantang. Pradalaki, seorang prajurit muda dari Batalion Teritorial Pembangunan, TP, 834 Waka Ngamarena GKO, tidak gugur di medan perang melawan musuh negara. Ia pulang ke rumah dalam peti jenazah, diduga tewas akibat penganiayaan brutal oleh para seniornya sendiri rekan yang seharusnya menjadi pelindung dan panutannya. Di hadapan ratusan pelayat yang memadati rumah duka di Kompleks Kodim 1617 Rotendao, suara perwakilan keluarga, Otniel, bergetar menahan emosi. Ia tidak hanya meratapi kepergian keponakannya, tetapi juga menyuarakan protes keras terhadap institusi yang mereka hormati. Kepada pemimpin tertinggi TNI, usut semua yang ada sampai tuntas. Mereka adalah preman yang berseragam. Preman itu tidak boleh dibiarkan. Mereka ibarat duri dalam daging, tegas Otniel. Otniel membedakan dengan tajam antara kematian seorang pahlawan dan kematian yang mereka sebut sebagai pembantaian. Jika laki jatuh di medan juang demi bangsa dan negara, keluarga mengaku akan ikhlas dan bangga. Namun, kenyataan pahit yang harus mereka terima jauh dari itu. Anak kami meninggal dalam pembantaian, ucapnya dengan suara berat, sebuah kalimat yang mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Setelah ibadah yang berlangsung hikmat dari pukul 12 hingga pukul 13.45 WITA, jenazah Pradalaki diantar ke peristirahatannya yang terakhir di tempat pemakaman umum, TPU, Maupoli. Sebelumnya diberitakan, seorang prajurit TNI Angkatan Darat, Ed. Pradalaki Cepril Saputranamo, 23, yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan, TP, 834 Waka Ngamarena GKO, NTT, meninggal dunia pada Rabu, 6 Agustus 2025. Sebelum meninggal, laki telah menjalani perawatan intensif di Unit Perawatan Intensif, ICU, RSUD Airamo, Kabupaten Nagekio, Nusa Tenggara Timur. Korban dalam kondisi sadar tapi lemah ketika pertama kali dirujuk ke rumah sakit. Kamis, 7 Agustus 2025, kondisi korban dilaporkan memburuk meski sudah dirawat secara intensif pada Selasa, 5 Agustus 2025. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA.